Shalom bagi kita semuanya. Di sini saya akan bagikan firman Tuhan yang sudah saya baca, yang berjudul tentang hukum Snellius. Seperti yang sudah bagikan di slide sebelumnya, saya harap teman-teman juga sudah baca kan. Tapi kalau teman-teman belum baca itu juga nggak apa-apa. Dari Matius 7 ayat 1 sampai 5, kita baca bersama. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hukum Snellius adalah rumus matematika yang menjelaskan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antara dua medium isotropik berbeda. Contohnya seperti udara dan gelas. Nama hukum ini diambil dari matematikawan Belanda yang bernama Wilbert Snellius yang merupakan salah satu penemu hukum ini. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum Descartes atau hukum pembiasan. Hukum Snellius dapat digunakan untuk menghitung sudut datang atau sudut bias, dan dalam eksperimen untuk menghitung indeks bias suatu bahan. Hukum ini juga dapat menjelaskan fenomena terbaliknya sebuah gambar tertentu. Tanda panah dapat terbalik oleh karena cahaya yang melewati udara gelas, air, dan keluar melalui bagian belakang gelas, membuat apapun yang ada di balik gelas tersebut menjadi terlihat bengkok, membesar, maupun terbalik. Terkadang dalam kehidupan ini, kita sering melihat orang lain hanya dari cara pandang kita sendiri, atau kabar burung yang juga merupakan gosip. Contohnya, ketika melihat seorang muda yang tidak memberi tempat duduk kepada orang yang lebih tua di dalam angkutan umum, mungkin kita akan langsung berpikir betapa teganya orang tersebut. Namun, kita tidak tahu jika orang itu mungkin buta atau kakinya mengalami cedera, sehingga dia tidak mampu berdiri lama. Atau karena kita mendengar gosip buruk mengenai seseorang yang selama ini baik dan ramah di mata kita. Namun karena gosip tersebut kita juga memandang rendah orang tersebut. Walaupun sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa dan hanya mendengar kabar saja. Hal ini sama dengan tanda panah yang berubah arah oleh karena pembiasan cahaya saja. Teman-teman boleh lihat di slide sebelumnya itu ada tanda panah memang yang dia bengkok ke bawah. Hal ini sama dengan tanda panah yang berubah arah oleh karena pembiasan cahaya hukum Snellius. Jika kita memiliki kecenderungan untuk menghakimi orang lain seperti itu, kita harus berhenti sekarang dan bertobat. Sebelum kita memiliki bukti atau sebelum kita benar-benar mengetahui suatu hal dari sumber yang terpercaya. Kita tidak punya hak untuk menilai orang lain. Bahkan jika memang orang tersebut berbuat salah, kita tetap tidak boleh menggosipkan masalahnya itu ke orang banyak, apalagi bertindak kasar, melecehkan, menjauhi atau membenci orang tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi satu sama lain. Lihatlah kepada diri sendiri, apakah kita sudah menghidupi kehidupan kita dengan maksimal sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita memiliki tabiat atau kebiasaan buruk yang sering mengakibatkan kerugian pada orang lain, atau bahkan menyakiti hati mereka. Sekaranglah waktunya kita berubah. Jangan pernah malu untuk bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, kekurangan apa yang kita miliki, sehingga kita dapat memperbaiki kepribadian kita. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan menggosipkan orang lain dan menghakimi mereka. Doa, Bapa ampuni aku jika seringkali aku menilai orang lain berdasarkan sudut pandangku sendiri, sehingga lebih banyak salahnya dan merugikan orang itu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kemampuan kita mengerti keadaan orang lain sangat terbatas, maka bodohlah kita jika menghakimi mereka. Stop judge. Saya juga akan bagikan dari sini teman-teman. Ini sangat luar biasa sih. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Kalau dalam bahasa Karo berkata, si erbahan menghudi man kalak musil, ipermuliakan nakap di bata. Sini di kalak si kekurangan ihina nakap si di bata sini di pasa gitu. Jadi mari sama-sama kita. Ini ada hubungannya teman-teman dengan menghina ada yang menghina orang yang lemah dan menghakimi. Ini sama-sama kita menghakimi teman-teman. Mirip dengan hukum Snellius ini. Jadi marilah kita stop judge gitu. Sebelum kita melihat orang lain, lihatlah diri kita sendiri, apakah kita sudah benar di mata Tuhan atau kita juga masih punya kekurangan, dan mintalah hikmat kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita selalu. Ini yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.